Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konten nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Yang kami hormati Ibu Indah selaku Ibu Ketua, yang kami hormati Ibu Indah dan juga Ibu Siti Fasya dan juga Ibu Siti Romela dan juga seluruh ibu-ibu panitia dan juga seluruh jamaah yang hadir pada siang hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita semuanya bisa berkumpul bersama pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tiada suatu kekurangan apapun. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang halal dan yang haram, dan tentunya syafaat beliaulah yang kita nantikan di yaumil kiamah nanti. Amin amin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kami haturkan, kami perwakilan dari Dompet Duafa Hongkong, mohon maaf sekali kami menyampaikan pesan dari Bapak Imam karena beliau pada saat ini tidak bisa di tengah-tengah panjenengan. Kami mewakili beliau memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan alhamdulillah kehadiran pada hari ini insya Allah yang pertama kali, karena saat ini masih suasana Idul Fitri halal bihalal, kami haturkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mungkin di antara kami mewakili seluruh keluarga besar Dompet Duafa Hongkong, mungkin ada kesalahan maupun dalam tutur kata kami ada yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan yang seikhlas-ikhlasnya ya ibu-ibu. Mau ya? Amin. Alhamdulillah. Kedua kalinya kehadiran di sini, kami di sini insya Allah ingin menjalin tali silaturahim. Terima kasih sekali yang selama ini Majelis Komunitas Sahabat TGB yang telah bekerja sama sebagai mitra Dompet Duafa Hongkong. Kami mewakili Bapak Imam menghadirkan rasa terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan antara Dompet Duafa dengan majelis ini bisa menjadikan berkah manfaat di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Dan alhamdulillah pada hari ini bertepatan hari miladnya Majelis Komunitas Sahabat TGB yang keempat. Mudah-mudahan majelis ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua anggotanya diberikan kesehatan. Yang memiliki masalah semoga Allah berikan jalan yang terbaik. Yang belum ketemu jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang saleh. Yang memiliki hutang, mudah-mudahan Allah segera lunaskan. Dan mudah-mudahan dijadikan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mengingat nama majelis ini Komunitas Sahabat TGB Tuan Guru Bajang, insya Allah tidak asing lagi nama itu yang sudah terkenal dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Beliau adalah ketua, saya juga salut sekali dengan kepemimpinan beliau yang menjadi sosok yang patut kita pelajari dari sifat-sifat beliau. Mudah-mudahan di majelis ini semuanya menerapkan apa yang beliau ajarkan, insya Allah ya di sini. Dan juga suatu hal yang harus kita syukuri, di mana bila di suatu tempat mengagungkan asma Allah akan didoakan oleh para
malaikat, akan dikelilingi oleh para malaikat. Itu suatu hal yang pertama yang harus kita syukuri. Yang kedua kalinya, syukur bisa kita terapkan dalam dua hal, yaitu dalam ucapan dan juga dalam perbuatan. Dalam ucapan maka kita harus sering-sering mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur Allah berikan kesehatan. Kita bersyukur di sini diberikan majikan yang baik, yang memberikan kesempatan kita untuk beribadah. Itu yang harus kita syukuri. Syukur yang kedua yaitu dalam perbuatan. Ketika kita mendapatkan rezeki, misalnya kita sedang mendapatkan gaji, sebagai tanda rasa syukur atas gaji kita, atas rezeki kita, maka kita jangan lupa kita sisihkan untuk para fakir miskin, mungkin juga untuk para yatim piatu. Itu sebagai tanda rasa syukur kita berbagi kepada yang membutuhkan. Dan tidak akan berkurang sedikit pun atas rezeki kita yang kita berikan kepada orang lain. Insya Allah akan bertambah. Mungkin saya hanya sharing ya ibu-ibu, karena di sini para ibu-ibu sepuh yang masya Allah ilmunya, saya nggak ada seujung kukunya ya. Sebenarnya malu ya saya ngomong, kita hanya sharing ya, berbagi ya. Mungkin ketika kita sedang bersedekah, saya hanya sharing saja ya ibu-ibu. Ketika kita mengeluarkan sedekah sebelum uang masuk ke kotak amal, apabila kita memiliki hajat maka berdoalah. Di situ sangat mustajab sekali doanya. Saya berbagi pengalaman, boleh nggak ibu-ibu? Dulu mbak sepupu saya, anaknya itu proses ke Korea, hampir 1 tahun belum dapat job ya, karena laki-laki. Kemudian beliau curhat ke saya, ini kasihan anak saya udah lama belum dapat job. Saya cuma kasih nasihat, coba jenengan sedekah. Ketika sedekah sebelum masuk ke kotak amal atau sebelum diserahkan, apa yang menjadi hajat jenengan berdoa. Masya Allah ya. Waktu Ahad siang, saya waktu itu masih rutin di Masjid Tuan Jaya. Saya yang suruh mendoakan karena orang itu melewati panitia masjid. Waktu itu saya masih di masjid. Waktu hari Ahad siang beliau sedekah. Hari Senin alhamdulillah anaknya dapat job. Itu Masya Allah sekali. Masih berlanjut, kenapa visanya nggak turun-turun? Udah berbulan-bulan belum ada 1 tahun. Saya bilang lagi, coba sedekah lagi. Mudah-mudahan dengan fadilah sedekah ini visanya cepat turun. Benar Bu, hari Ahad itu sedekah. Beliau kan, saya cuma berpesan punya hajat apa saya nggak tahu, dengan berdoa sendiri nanti baru didoakan oleh panitia. Kemudian di hari Ahad itu beliau sedekah untuk hajat anaknya. Ahad malam visanya benar-benar turun ya, Masya Allah. Itu fadilah. Dan itu pada hari Senin beliau mengasih kabar ke saya itu sambil nangis. Saya kira beliau sedang susah, ternyata ada kabar gembira. Saya ya kaget, kenapa kok nangis? Iya, saya nangis terharu. Itu pengalaman pribadi ya. Jadi ketika kita bersedekah, punya hajat apa, ya Allah dengan fadilah ini saya mohon ABC, silahkan ya, insya Allah sangat mustajab sekali. Kemudian rasa syukur atas jasmani kita yang diberikan kesehatan, maka kita juga harus menjaga ibadah-ibadah kita dalam melakukan baik sholat wajib ataupun kegiatan-kegiatan yang bermanfaat yang lainnya. Karena setiap tubuh kita nanti di hari akhirat akan dimintai pertanggung jawaban. Dan alhamdulillah di majelis ini sudah 4 tahun ya Bu. Kita di sini supaya majelisnya berjalan dengan baik, sangat diperlukan adanya kerjasama antara satu dan yang lainnya, saling bahu membahu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang bisa masak, kita ikhlaskan memasak untuk bersama-sama. Yang bisa mengajar mungkin juga mengajar ya, supaya ilmunya menjadi berkah, sehingga majelis itu bisa menjadi majelis yang kuat insya Allah, dan bisa istiqomah memberikan manfaat bagi yang lainnya.
Dan yang kedua, kita tumbuhkan rasa kasih sayang antara satu dan yang lainnya. Masih ingat ya ibu-ibu, ada kisah sahabat Rasulullah yang waktu itu baginda menyuapi makan seorang pengemis Yahudi tua. Beliau buta, tidak bisa melihat, yang waktu itu di ujung pasar Madinah. Setiap pagi disuapi oleh baginda Rasulullah SAW, tetapi beliau tiap pagi mencela baginda, jangan mendekati Muhammad. Beliau tukang pembohong, tukang penipu, tukang sihir. Jika kau mendekati, engkau akan kena pengaruhnya. Tetapi baginda ketika mendengarkan suara seperti itu, baginda tidak menjawab apapun. Beliau tetap menyuapi setiap paginya. Sampai baginda Rasulullah SAW meninggal dunia. Sesudah meninggal, maka Abu Bakar pun datang ke rumah anaknya Aisyah menanyakan, wahai anakku, amalan apa, sunnah apa yang dilakukan oleh Rasulullah yang belum saya lakukan? Maka Aisyah pun menjawab, wahai ayah hamba, engkau adalah seorang ahli sunnah. Semua sunnah Rasul telah engkau lakukan kecuali satu. Apa itu anakku? Maka jawabnya, Rasulullah setiap pagi menyuapi seorang tua pengemis Yahudi yang buta di ujung pasar sana. Keesokan harinya Abu Bakar pergi ke pasar membawa makanan untuk si pengemis tua. Ketika disuapinya, si pengemis bertanya, kamu siapa? Jawabnya Abu Bakar, saya orang yang biasa datang menyuapimu. Tapi si pengemis tadi walaupun tidak bisa melihat, bisa merasakan bahwa itu bukan baginda Rasulullah SAW. Dia menjawab, kamu bukan orang yang biasanya menyuapi saya. Karena yang menyuapi saya biasanya makanan itu dihaluskan terlebih dahulu sehingga aku tidak sulit untuk menelannya. Kemudian Abu Bakar meneteskan air mata. Dia menjelaskan, beliau adalah Muhammad dan telah meninggal dunia. Maka si pengemis tua pun menangis, menyesali atas ucapan-ucapan bahwa baginda yang telah dijelek-jelekan tetap berbuat baik kepada beliau. Kemudian si pengemis tua pun menyatakan ingin masuk Islam dan minta disyahadatkan. Dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah ataupun pelajaran. Kita harus berbuat baik dengan siapapun meskipun bukan non-muslim. Terlebih-lebih kita ikut majikan, ya rata-rata majikannya non-muslim. Kita tetap harus menghargai majikan. Tanamkan sifat jujur dalam bekerja, karena pekerjaan kita di rumah majikan pun akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Mungkin ibu-ibu kalau korupsi waktu untuk ibadah banyak-banyak ya. Kalaupun mungkin tidak mengganggu pekerjaan, silakan. Tetapi jika memang pekerjaan itu belum beres, ambil yang wajibnya dulu, yang sunnah diambil ketika ada waktu istirahat. Ingat ya, amalan apapun di rumah majikan, amanah dari majikan harus kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita bekerja dengan baik, insya Allah majikan pun akan memperlakukan kita dengan baik. Dan satu lagi, kita juga harus memiliki sifat sabar ya, dalam bermajelis, karena ini acara milad ya, mungkin seputar dengan bagaimana kita memiliki sifat-sifat yang kita tanamkan dalam bermajelis. Kalau mendengar kata sabar itu mudah ya, tapi sulit untuk diterapkan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Kenapa di sini harus sabar?
karena sabar harus kita terapkan terlebih dahulu, terutama ketika sedang diberi ujian. Kita harus sabar, harus menerima dulu, kemudian kita bertawakal untuk melaksanakan sholat. Kalau sabar lebih sulit, ada yang lebih sulit lagi, yaitu ketika kita sholat, melaksanakan sholat dengan khusyuk. Ketika orang sabar, kita masih mampu mengingat yang lainnya. Tetapi ketika kita sholat, sudah takbiratul ihram, mengangkat tangan, disitulah setan mulai menggoda. Kita mulai ingat yang dulu-dulunya nggak ingat, tiba-tiba ingat. Disitulah deh sulitnya untuk melaksanakan sholat yang khusyuk. Mudah-mudahan sifat sabar, sifat khusyuk dalam sholat itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun kita harus yakin pada hakikatnya Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Ibaratnya kita sekolah ya, kalau ada sekolahan, ada ujian, tanpa kita bersekolah tidak akan tahu lulus dan tidaknya. Disitulah Allah menguji kita, memberi ujian kita, ingin meningkatkan kualitas keimanan kita pada Allah SWT, bukan niat untuk yang tidak baik kepada kita. Namun kita harus yakin kita mampu melewatinya. Kita tetap menanamkan husnudzon setiap apa yang terjadi pada diri kita. Dan satu lagi mungkin ibu-ibu di sini, kita para perempuan mudah-mudahan kita semuanya mampu menjaga lisan kita. Kenapa? Apalagi kalau kita naudzubillah mudah-mudahan di sini selalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, tidak akan menjelekkan antara satu dan yang lainnya. Ada sebuah kisah ketika kita membeli ayam ke pasar, kemudian pulang ke pasarnya, cabutlah bulu-bulu ayam itu dan sebarlah di sepanjang jalan. Kemudian kembalilah ke pasar, ke jalan semula tadi, dan pungutlah bulu-bulu ayam tadi tersebut. Namun apakah kita mampu untuk memungut bulu-bulu itu tadi? Kira-kira mampu napa mboten ibu-ibu? Bulu-bulu yang sudah disebar terkadang ke bawah angin. Disitulah ibaratnya jika kita membicarakan, mencela nama orang lain, ya kalau satu orang itu bisa dipercaya, kalau ngomong yang satu ke yang lainnya, apakah kita mampu mengembalikan nama baik seseorang itu? Itu sebuah pelajaran yang kita bisa ambil ya, karena selamatnya seseorang tergantung pada menjaga lisannya. Mudah-mudahan yang di majelis ini Allah jaga supaya selalu menjalankan aktivitasnya dan semoga selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mungkin saya mewakili keluarga Besar Dompet Duafa Hongkong guys, sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan maupun ada kekurangan dalam pelayanan guys, dan Bapak Imam juga belum bisa hadir. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan Ibu Tar alhamdulillah, Masya Allah sesuatu pertemuan yang tidak pernah kita duga selama ini hanya lewat WhatsApp. Alhamdulillah hari ini diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pertemukan secara langsung dan barang siapa yang menjalin tali silaturahim, insya Allah Allah akan berikan rezeki, Allah akan panjangkan umurnya, amin, Allahumma amin. Dan dari saya mungkin hanya sharing yang baik mudah-mudahan bisa bermanfaat, yang kurang ataupun yang salah itu asli dari pribadi saya, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya Mudah-mudahan majelis ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dan juga
dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diridhoinya. Amin. Allahumma amin. Sekian dari kami. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.